up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muttaqin al jannata allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i 'ala ad-dinil qawim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladziina ihtadaw ila sabilil mustaqim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua FKSMM Al-Ustadz Muhammad Hindro SPDI serta para pengurus FKSMM yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua PKM Mushola Mardiyatul Wusta serta para pengurus. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh asatidz, tuan guru yang hadir pada pagi hari ini serta seluruh ketua BKM masjid dan musola yang tergabung dalam FKSMM, para bapak ibu jamaah sholat subuh yang berhadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa para pengawal dan yang sangat berjasa, yaitu para satgas kita serta para tim YouTuber dari berbagai channel. Ada Trans TV, ada SCTV, ada Indosiar. Alhamdulillah hadir semua. Masya Allah. FKSMM channel, ada Mencirim Syariah channel, dan Sohibul Qalbi channel. Semoga jaya. Aminnya kok telat. Mohon maaf yang tidak kami sebutkan. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di majelis yang mulia ini, di musola yang tercinta Mardiyatul Wusta, dalam keadaan sehat walafiat, dalam melaksanakan kajian rutin Ahad Akbar FKSMM. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang mulia, hari ini tanggal 30 Juli 30 atau 31? Tanggal 30 Juli kita sudah masuki tahun baru 1445 Hijriah, dan alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan kelapangan waktu sehingga bisa berhadir di pagi hari ini. Nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama. Dalam ilmu tasawuf, nikmat yang tertinggi, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Yang paling rendah adalah
harta benda. Maka bodohlah orang yang mencari harta sampai lupa dengan kesehatan. Karena yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Namun hadirin Bapak Ibu yang mulia, kesehatan ini termasuk nikmat yang banyak menipu. Kebanyakan manusia tertipu dengan kesehatannya, sehingga Nabi katakan dalam satu riwayat yang sahih, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah luangnya waktu. Kebanyakan orang diberi kesehatan itu tidak bersyukur. Betul Bapak Ibu? Tapi begitu dapat duit, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya, banyak rezeki, doanya keluar semua kalau dapat duit. Tapi kalau dapat nikmat kesehatan setiap hari, jarang kita bersyukur. Betul Bapak Ibu? Saya tanya tadi malam sebelum tidur, ada nggak Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah besok semoga nikmat melihat ini masih saya nikmati. Bangun tidur, ya Allah berikan nikmat melihat seperti hari ini. Tadi malam doa begitu Bapak Ibu? Iya katanya, nampak kali nokohnya. Tadi malam sebelum tidur pun banyak yang lupa. Ya Allah berikanlah besok nikmat kaki ini bisa berjalan seperti hari ini. Ada yang minta kayak gitu? Enggak ada. Ya Allah berikanlah kenikmatan kesehatan besok saya bisa mendengar seperti hari ini. Ada yang minta juga? Sama, saya pun enggak minta gitu. Tapi meskipun tidak kita minta, Allah tetap memberikan nikmat itu semua. Coba kalau nunggu kita minta baru Allah kasih, berapa yang harus kita minta setiap hari? Coba kalau harus minta dulu baru dikasih. Kalau sudah nggak minta, masa waktu habis. Kamu saya kasih pendengaran tapi dalam waktu 1 hari. Besok kalau mau mendengar lagi kamu harus minta lagi. Betapa capeknya kita minta. Kamu bisa melihat lagi kalau besok kamu minta kembali. Kalau nggak minta, nggak saya kasih melihat lagi. Dan ini sering kita lupakan hadirin yang mulia. Sangat-sangat sering, sangat-sangat kita lupakan. Kenapa? Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan, dua nikmat ini banyak manusia tertipu, mudah melupakannya. Maka hadirin yang mulia, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak akan bisa kita ngitung nikmat sehat, nikmat ini, nikmat itu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Imam Ghazali, la ya'rifu qadra sihat illa ahlus saqam. Gak akan ngerti kayak mana berapa besar nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Kapan kita menyadari bahwa melihat itu nikmat yang sangat besar? Kalau kita kehilangan penglihatan. Kapan kita menyadari bahwa pendengaran itu adalah nikmat yang sangat besar? Setelah kita kehilangan pendengaran. Ada kawan punya anak, mohon maaf satu matanya kena virus, sehingga bangun tidur tahu-tahu matanya merah, lama-lama bernanah, lama-lama rusak satu matanya. Sudah berobat ke sana ke sini habis puluhan juta,
tidak juga sembuh. Didatangi profesor-profesor hanya bisa bilang ini kena virus. Satu mata hilang sudah habis puluhan juta. Kita dikasih mata berapa? 4. Mata kaki, mata ini iya saat 4, tapi yang 2 nggak fungsi. Nyatanya kalau jalan masih tersandung mata kaki. Ini baru 2 mata. Sampai ada di pondok dulu, saya ingat seorang Gus, anaknya kiai, putra kiai, pengen tahu bagaimana besarnya nikmat mata. Seminggu dia tutup matanya. Seminggu matanya ditutup, dibalut pakai kain kasa, kemana-mana minta dituntun. Satu, untuk menghindari maksiat mata. Kedua, pengen tahu gimana rasanya jadi orang nggak bisa melihat. Ini bisa dicoba nanti, kalau bisa dari sini pulang ke rumah, insya Allah langsung masuk rumah sakit semua. Nabrak. Nikmat melihat ini terasa sangat besar, akan kita sadari kalau sudah kehilangan penglihatan. Pendengaran, Masya Allah Bapak Ibu, nikmat yang sangat besar. Pendengaran ini kita tak sadari, nggak pernah, ya Allah terima kasih ya Allah, aku bersyukur atas nikmat pendengaran yang kau berikan kepada kami selama ini, mulai dari kecil sampai sekarang masih bisa melihat. Jarang kita minta berdoa seperti itu, padahal ini nikmat yang sangat besar. Satu, hilang pendengaran, kacau pendengaran. 2, hilang, makin kacau. Ngobrol kita sama kawan-kawan, kawan ketawa, kita ikut ketawa. Kenapa aku ketawa? Ngelihat kalian ketawa, saya ketawa. Orang nggak denger, tapi nampak kalian ketawa, aku juga ikut ketawa. Lah kok nggak denger? Enggak. Kok ketawa? Nengok kalian ketawa. Tapi enaknya orang yang nggak bisa mendengar itu Bapak Ibu, dengar petir nggak kaget. Sekuat apapun petir dia aman saja. Tapi kapan bisa menyadari nikmat mendengar, nikmat yang sangat besar setelah kehilangan pendengaran? Ini santai tapi serius. Kenapa saya ingatkan nikmat-nikmat ini? Karena ini tahun baru. Kita harus banyak mengingat nikmat Allah. Kita harus banyak kembali kepada Allah. Ingat-ingat nikmat Allah. Nggak tahu seberapa nilai besar kesehatan ini yang ada di dalam diri kita, kecuali orang yang sudah kehilangan kesehatannya. Makanya jangan kita abaikan nikmat ini, harus selalu kita jaga, harus selalu kita syukuri. Maka tadi saya bilang, bodoh orang yang mengabaikan kesehatannya hanya untuk mencari harta. Tetap ingat kesehatan, kondisi badan, karena kesehatan itu nikmat yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi dalam ilmu tasawuf. Pastinya sudah pernah disampaikan. La ya'rifu qadral hayat ilal mauta, nggak akan ngerti nilai dari kehidupan ini, nilai dari nikmat hidup ini, kecuali orang yang mati. Siapa yang tahu enaknya hidup, nilai hidup orang yang sudah mati? Makanya banyak Bapak Ibu orang yang sudah mati, mereka nangis-nangis minta hidup lagi. Pak Ustadz tahu? Ya tahu. Tadi lewat kuburan situ, datang kemari. Dengar Ustadz? Enggak. Tahu kalau di situ ada orang meninggal. Jadi kau tahu, Al-Quran bilang, kata Allah, orang-orang kafir itu kalau sudah mati mereka minta dibangkitkan lagi. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un.
Mereka orang kafir itu kalau sudah meninggal, mereka menangis merengek kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku hidup lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, tidak seperti yang sudah-sudah. Aku akan benahi semua amal-amal ibadah. Aku akan jadi orang yang rajin ibadah, rajin datangi kajian ahad subuh, akan rajin sedekah. Kalau dihidupkan balik, ya nggak mungkin. Allah sudah tahu. Itu hanya dalih mereka saja, kata Allah. Kalau mereka dihidupkan balik pun, mereka balik kayak gitu lagi, nggak menyadari lagi. Maka kita yang masih hidup sebelum kehilangan hidup kita ini, gunakan hidup ini sebaik mungkin. Ini kok diem ini, dengerin apa ngantuk? Khusuk malamnya nggak bisa tidur, panas ya kan Pak? Panas, kena kipas kembung, ya nggak pakai kipas nggak tahan panasnya, buka baju malu, serepot, ya. Makanya banyak nih yang ngantuk. Saya maklum lah. Tidur pun nggak masalah, Bapak Ibu. Tidur di tempat pengajian begini bagaikan tidur di taman surga. Makanya silahkan tidur semua. Nanti saya balik pulang. Jangan terlalu serius. Banyak orang yang terlalu serius itu cepat paham kok cepat mati. Kena jebakan. Orang serius cepat paham. Kalau mati saya nggak tahu. Bukan cuma serius ngaji, orang banyak mikir utang pun cepat mati, ya kan Pak Jalan? Hanya utang nggak usah terlalu dipikirin. Saya nggak pernah mikirin utang, cuman mikirin kayak mana bayarnya gitu aja. Bapak Ibu yang mulia, nggak ngerti kayak mana nikmatnya hidup kecuali orang yang sudah mati. Jangan sampai kita sudah mati baru pengen hidup lagi, sudah nggak bisa. Mumpung kita masih hidup, mari kita berlomba-lomba cepet-cepet berbuat baik. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal sholihah, cepet-cepet kalian beramal soleh. Setakunu akan datang fitnah-fitnah akhir zaman. Kakito illailil mudlim, seperti gelap gulitanya malam yang silih berganti. Cepat kalian beramal soleh. Kalau sudah waktunya ada kesempatan, cepat, karena akan datang fitnah-fitnah akhir zaman seperti gelap gulitanya malam. Satu belum hilang sudah muncul lagi, satu hilang muncul lagi. Yabi'u rajul dinahu bi'aradun minad dunya. Akan mudah orang menjual agamanya, sampai-sampai sebelum hadis itu yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi masih ikut kajian subuh, sore sudah kafir. Banyak yang kayak gitu akhir zaman. Sore masih ceramah, pagi disogok orang sudah kafir. Contohnya Saifuddin Ibrahim, ustadz dia, tapi bisa kafir. Siapa yang memiliki hidayah? Allah. Hati-hati, akhir zaman akidah harus dijaga. Kita jangan lengah, tetap belajar terus, kuatkan tauhid untuk menghadapi akhir zaman ini. Karena tak ada jaminan kita ini nantinya matinya bagaimana. Ada yang tahu Bapak Ibu meninggalnya nanti husnul khotimah? Halo? Ada yang tahu meninggalnya husnul khotimah? Tidak tahu. Kalau ada yang tahu, kasih tahu kayak mana nanti saya meninggal. Rabi' al-Adawiyah itu mau dipinang oleh Hasan al-Basri, mau dilamar. Perempuan ini wali kekasih Allah, yang satu juga wali.
mau dilamar, kamu boleh melamar saya, tapi dengan syarat jawab dulu pertanyaan saya. Nanti matinya saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mumet Hasan Basri. Apa jawabannya? Yang kedua, nanti kalau di alam kubur saya ini bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir nggak? Yang ketiga, nanti saya ini masuk surga atau neraka? Putus asa lah langsung Hasan Basri. Udahlah, nggak jadi nikah pun nggak apa-apa lah, jawabannya kayak gitu. Pertanyaannya sangat berat. Kalau aku ditanya, aku nanti husnul khotimah atau sul khotimah, aku jawab aja, kalau kau nikah sama aku insya Allah husnul khotimah. Ya, jawabannya gitu. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini nikmat hidup, nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian nikmat apa lagi? La ya'rifu qadra syabab ila ahlul haram. Nggak akan ngerti sebesar apa nilainya waktu muda kecuali orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu merekalah yang tahu bagaimana besarnya nilai muda. Makanya saya sering mendengar nasihat orang tua, kamu kalau lagi posisi begini, keadaan begini, kamu harus ambil sikap begini. Iya Pak. Karena mereka yang sudah banyak melalui pahit manisnya kehidupan. Meskipun ustadz kalau dengar nasihat dari orang tua nunduk, baik Pak. Saya berdiri begini bukan karena hebat saya. Di bawah ada orang tua kita, bukan berarti mereka itu perlu nasihat saya, bukan. Ini saya kan cuma disuruh, tolong Ustaz nanti isi tausiah, baik Pak. Kalau sebenarnya ilmu ya lebih banyak yang sudah tua. Dan cuman kalau kita disuruh orang tua ya nurut. Makanya saya ini bingung mau duduk di bawah ada orang tua, paling bingung saya. Ini masih sehat alhamdulillah, maka saya berdiri. Kalau nggak tahan saya duduk, tapi duduk di bawah kan nggak enak. Bapak Ibu yang mulia, tidak akan mengetahui seberapa besar nikmat atau nilai dari muda kecuali orang yang sudah tua. Ada kakek-kakek ditanya, sudah tua, kek zaman Pak Jokowi ini enakan mana sama dulu zaman Soekarno? Yo enak zaman Soekarno. Kenapa gitu? Dulu istriku masih muda. Oh jawabannya ngono ya Allah. Terus kek kalau misalkan saya tanya, apa nasihat kakek untuk kami yang muda? Atau pengalaman kakek yang seumpama kakek masih muda, pasti kakek kerjakan setelah melalui kehidupan. Ya aku kalau masih muda kawin lagi. Oh ini tua-tua keladi ini namanya. Bukan itu maksudnya kek. Maksudnya apa yang nasihat yang bisa kakek sampaikan, pengalaman yang sudah kakek lewati selama hidup ini apa? Pesan saya anakku, belajar agama yang banyak. Belajarlah ilmu agama. Jangan pernah malas belajar ilmu agama. Lah ilmu apa kek yang bisa kita pelajari? Yang paling penting lah menurut kakek selama hidup ini yang kakek lihat. Yang pertama yaitu ilmu untuk ibadah. Ilmu apa itu kayak ilmu digunakan untuk ibadah? Ya ilmu fikih lah ilmu fikih. Baru ilmu apa lagi kayak? Yang kedua anakku, ilmu untuk menguatkan akidah. Apa itu kayak? Ilmu tauhid. Terus apa lagi kayak? Yang ketiga, ilmu untuk memperbaiki akhlakmu.
kepada Allah, kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bisa pengajian pagi ini fokus 3, fikih masuk, tauhid masuk, tasawuf, akhlak masuk. Kalau ini enggak imbang. Karena ilmu dari Nabi Adam sampai hari kiamat 3 ini, semua Nabi mengajarkan ibadah, semua Nabi akan mengajarkan tauhid, semua Nabi akan mengajarkan akhlak. Ya kalau ilmu yang lain untuk agar bisa mencari kehidupan itu bisa dipelajari setelah ini. Yang paling pokok ini jangan sampai kita tinggalkan. Kembali, hidup adalah nikmat yang tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang sudah mati. Muda itu adalah nikmat yang tidak bisa diketahui kecuali orang yang sudah tua. Tapi waktu muda itu orang biasanya nggak bisa dinasehati, apalagi masih labil-labilnya. Dinasehati orang tua itu nyengkal saja, jawabi saja. Wah, aku yang mondok, aku yang belajar sudah lama, kok bapak pula nasihati aku? Bapak kan barunya belajar agama ini. Aku nih yang sudah lama belajar agama di pondok sudah lama. Ada orang dinasihati malah kayak gitu. Kadang meremehkan dinasihati orang tua, diremehkan, dianggapnya dia itu sudah mahir kali, terakhir gak nerima nasihat dari orang tua. Kemudian layak rifu qadral gina ila alul fakir, gak akan ngerti kayak mana, sebesar apa nilai orang yang kaya, kecuali orang yang miskin, kecuali orang fakir. Orang kaya itu gak akan pernah merasakan waktu pagi-pagi pulang dari pengajian kayak gini, istri merepet-merepet minta uang belanja, kemudian dengar token bunyi nit. Orang kaya nggak pernah dengar kayak gitu. Terus anak nangis minta jajan, orang kaya nggak pernah dengar yang kayak gitu-gitu. Yang ngerti kayak gitu siapa? Orang yang miskin. Baru dia, enak kalilah orang yang kaya tuh, bunyi token titit langsung diisi. Istri pagi-pagi minta duit langsung dikasih. Anak minta jajan, berapa anakku? 5.000. Kok cuma 5.000? Nah 10.000 habiskan. Orang kaya nggak akan pernah tahu kayak mana nikmatnya jadi orang kaya. Tapi yang tahu siapa? Orang yang miskin. Makanya jangan, kalau jumpa sama orang miskin itu jangan omongi kasar, jangan bahas masalah harta. Kasihan mereka itu. Ini yang belum bisa saya amalkan. Jangan membahas harta di depan orang miskin. Jangan membahas membahas anak di depan orang yang belum punya anak. Jangan bahas mobil di depan orang yang belum punya mobil. Jangan bahas, pokoknya jangan bahas dunia ini di depan orang yang tidak punya dunia. Dia itu udah suntuk mikir kebutuhan rumah tangga, utangnya. Dengar pula kata-kata kita, makin senep rasanya hati itu. Dijaga ngomong itu, maka ada dosa yang nggak disengaja, yaitu kadang kita ngobrol biasa, nampaknya ini keakraban, jadi ngobrol biasa. Tapi ada yang dengar di sekitar kita. Dengarnya diem, nunduk. Kita bahas anak-anakku begini. Kenapa kok nunduk? Saya sudah 20 tahun gak punya anak. Kasihan kali. Ada anak-anak saya ajari, bapakmu siapa, apa kerjaannya, begini-begini. Ngobrol saya panjang lebar tentang tentang bapak. Ada satu anak yang saya tanya nunduk. Kenapa? Bapakku udah meninggal, Ustaz. Di situ rasanya hatiku langsung astagfirullahaladzim. Nggak sengaja aku nanya itu.
Cuman begitu mendengar, saya nggak punya bapak Ustadz, bapakku sudah meninggal. Kalau dia kayak gitu mukanya, saya pun langsung terenyuh. Tapi ada juga anak yang agak kurang ajar lah. Kutanya kayak gitu, bapak kalah, bapak udah mati, kenapa rupanya? Enak kali jawab, aduh, bapakku mati serius, mati saat kemarin puasa, sakit lambung, meninggal dia. Kok nggak sedih? Kok nampaknya nggak sedih, tapi masih bisa jawabi dengan santainya. Memang anaknya ini bandel, tapi saya doakan jadi anak yang soleh, tegar dia menghadapi itu. Bapak Ibu yang mulia, ini mohon kita semua yang hadir di sini itu sadar empat ini satu nikmat apa tadi? Hidup. Kedua nikmat sehat. Tiga nikmatmu muda. Kita kalau masih muda, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Nikmat terakhir, nikmat kaya. Kita ini kan kaya semua. Jangan bilang kita ini miskin. Kita ini orang kaya. Nggak ada di sini orang miskin itu. Rata-rata di sini semua, yang di sini semua ini punya rumah. Ada yang nggak punya rumah, Bapak Ibu? Lah kan nggak ada yang tunjuk tangan. Berarti semua punya. Kalau orang miskin di zaman sahabat itu benar-benar miskin itu luar biasa. Ada yang nggak punya baju, punya semua kan? Berarti kaya. Baju itu yang kita butuhkan berapa sih yang kita pakai ini, Pak? Berapa kita pakai baju hari ini? Ya, itu sudah cukup. Selebihnya itu nanti akan dihisap. Lebih dari kecukupan, cukup kita baju 3. Baju kita sak lemari nggak pernah dipakai, akan dihisap nanti. Makanya yang punya baju lebih dari itu cepet-cepet disedekahkan. Kalau ada yang bagus, kasihkan ke saya. Ya, jangan banyak-banyak numpuk baju. Ibu-ibu biasanya, ini baju lebaran ini masih, nanti tahun depan beli baju lagi. Yang tahun lalu masih ditumpuk di lemari, minta beli lagi. Bertumpuk itu baju, cuman dipakai lebaran sekali, ditumpuk, baru nggak muat lagi. Ini kita itu sekarang kayak gitu semua. Kita ini kaya tapi merasa masih miskin. Pernah dengar sahabat mau sholat saja gantian bajunya? Pernah dengar Bapak Ibu? Ada salah satu sahabat sebelum dia kaya dan lupa, ada sahabat yang bajunya cuman satu, itu dipakai gantian sama istrinya. Istrinya di rumah, dia ke masjid sholat pakai baju itu. Pulang cepet-cepet dia. Kenapa kok enggak zikir-zikir dulu, doa-doa dulu? Apa enggak perlu sama Allah? Perlu ya Rasul. Cuman cemana, istriku nunggu di rumah mau sholat. Jadi di rumah istrinya enggak pakai sarung. Yo mbok didatangi orang-orang sini mencirim, didatangi ke rumahnya dipakai baju. Nggak ada sekarang orang yang kayak gitu di sini, nggak ada. Semua bajunya banyak. Berarti sudah nggak ada orang yang miskin. Jangan mengeluh lagi. Di sini Bapak Ibu, seumpama kok nggak ada apapun kali. Kita cuman beras adanya. Daun ubi tetangga di pagar-pagar banyak, diambil direbus sudah jadi makanan. Kalau di Arab mana ada daun ubi? Daun kurma itu. Di sini itu sudah kayak surga dunia. Cuman orangnya masih miskin-miskin. Kenapa? Karena mereka merasa miskin. Saya merasa kaya, itu ya di sini. Kalau di Jawa dulu ya cukup gitu.
Kenapa? Di sini itu sangat-sangat melimpah, alamnya itu sangat-sangat murah. Gemah ripah lo jinawe di sini. Hujan setiap bulannya pasti ada, itu di sini. Di Jawa kalau sudah 6 bulan hujan, 6 bulan nggak ada hujan sama sekali. Sanggup hidup kayak gitu? Orang kampung saya aja nggak sanggup. Kalau sudah selesai panenan ladang-ladang sawah, orang itu udah bertebaran kemana-mana merantau cari duit. Kering kerontang itu tanah-tanah ladang. Makanya saya di sini, masya Allah, orang di sini kok sudah diberikan nikmatnya kayak gini kok nggak rajin ibadah. Ini sudah keterlaluan. Rumput-rumput nggak pernah kering, ini di sini. Di tempat saya, rumput kalau sudah 6 bulan hujan, 6 bulan nggak ada hujan sama sekali, satu rumput pun nggak tumbuh di ladang itu. Tanah semua tandus. Nggak percaya datang ke tempat saya. Ya, di Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Latsari 4, Kecamatan Bancar. Kering kerontang di sana kalau sudah musim kemarau. Di sini nggak pernah saya lihat itu. Di sini nggak hujan 2 minggu saja orang sudah ngeluh, udah kemarau ya nggak ada hujan lagi, panas sekali, malam nggak bisa tidur. Baru nggak hujan 2 minggu. Kalau dibikin kayak di Jawa kayak mana? Makanya ini nikmat yang sangat luar biasa. Kapan kita menyadari di sini itu nikmatnya kayak gini? Yuk sekali-sekali merantau sana ke tempat saya, biar tahu kayak mana di sana. Nggak pernah ke sana, makanya lupa semua dikasih nikmat yang kayak gini luar biasanya. Orangnya masih ada yang nggak sholat 5 waktu. Orang-orang di tempat saya sana itu, kalaulah misalnya enak di sini alamnya, nggak akan kami merantau, nggak akan kami meninggalkan musola masjid di sini. Kami sholatnya di sini saja. Lah orang sini semua alamnya melimpah ruah. Seumpama punya ladang 1 hektar saja, sudah nggak kerja apapun di ladang itu aja, hidup orang sini. Hidup kan Pak? Gak usah ke sana sini tanami ini, hidup orang di sini. Tapi kenapa masih banyak yang nggak sholat 5 waktu? Masih banyak yang nggak mau sedekah. Punya anak-anak masih banyak yang nggak ditempatkan di pondok pesantren. Kenapa? Lupa itu nikmat yang sangat besar. Saya ingatkan ini supaya ada perbandingan, karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini saja melihatnya, nggak tahu bahwa ini itu alamnya melimpah ruah. Tapi kalau bapak ibu sekali sudah nampak di sana, dan pasti nggak akan betah di sana lama-lama, pasti bapak ibu akan merasakan, kok kayak gini alam di tempat Ustadz Ali. Pantesan Ustadz Ali betah kali di Medan. Di sini panasnya kayak gini. Masya Allah bapak ibu. Dulu masih saya waktu mondok-mondoknya, saya mau ngaji itu saja, ambil air dulu di bawah sawah paling rendah, dikorek baru ada airnya. Dari bawah diangkat untuk ngisi air wudhu musola, dipikul bapak ibu. Belum ada yang namanya mesin-mesin air begitu. Di tempat saya mau mesin air pipanya mau berapa ratus meter, jauh tempatnya di bawah sana. Di sini tinggal nyoblos 6 meter sudah bikin sapi tank 2 meter sudah keluar air. Saya tahu karena setiap bangun apapun saya tengok di sini, masya Allah alamnya. Baru bikin sapi tank 2 meter, air sudah keluar. Di tempatku, bapak ibu tahu, 125 meter dibor, nggak bisa naik airnya. Aku seneng nengok orang itu gak keluar airnya. Kenapa? Karena itu langganan saya ngangkati air ke tempat dia. Kalau dia keluar airnya, wah habis proyek. Habis proyek. Makanya ini luar biasa di sini bapak ibu. Di sini alamnya luar biasa.
Jangan sampai kita dikasih alam yang kayak gini, dikasih badan yang sehat, tapi tidak kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita dikasih semua fasilitas ini hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia, enggak kuciptakan tangan ini untuk manusia, mata untuk manusia, telinga untuk manusia, kaki semua untuk manusia, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Kita dikasih mata untuk menyembah Allah, dikasih tangan untuk menyembah, kasih kaki untuk menyembah. Begitu loh maksudnya. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali hanya untuk menyembah aku, menyembah Allah. Maksudnya ini semua diciptakan oleh Allah. Alam ini semua yang menciptakan. Jangan sampai ini membuat kita lupa. Nikmat dua ini saja yang paling besar membuat kita lupa. Jangan yang lain-lain juga membuat kita lupa. Nikmat tadi yang membuat lupa apa? Dua nikmat. Satu, kesehatan. Dua, luangnya waktu. Tapi alam yang melimpah ini jangan sampai membuat kita lupa. Orang-orang mencirim, orang-orang suka maju dan sekitarnya. Jangan lupa alam kita ini kaya. Kita bisa hidup di sini bisa enak. Ingat, di tempatku lebih parah. Maka jangan sampai kita kufur nikmat, tidak menggunakan ini wasilah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajari anak-anak kita tauhid, fikih, ajari anak-anak kita tentang akhlak. Ini kita arahkan semua. Ini tahun baru ini adalah awal dari kita untuk memulai kebaikan di tahun ini. Pas saya masuk sini, ini momennya masih tahun baru. Kalau enggak, saya di sini udah entah berapa tahun enggak masuk. Sudah 5 tahun ya. Sudah 2 tahun saya enggak di FKSMM. Saya ingat sekali dulu terakhir bulan Desember minggu keempat di Masjid Babu Salam. Ingat ceramahnya pun saya masih ingat. 2 tahun yang lalu. Habis itu udah nggak diundang-undang lagi. Sekali diundang pun namanya nggak ditulis. Kacau. Dirilah beramai-ramai pengajian di Musola Mardiyatul Wusta bersama tak delok. Kasihan kali apa, diundang sekali pun nggak ada namanya. Aku mau datang malu nggak datang, udah diundang. Masya Allah, nggak apa namanya, udah lupa soalnya udah kelamaan. Makanya ini alhamdulillah masih mempertahankan produk dalam negeri. Saya suka ini Musola Mardiyatul Wusta. Pasti slogannya cintailah produk-produk dalam negeri, ya maksudnya. Ya kalau di dalam negeri masih ada, nggak usah impor dari luar, maksudnya kan gitu. Impor ya sekali-sekali lah, tapi janganlah pula nanti yang ustadz-ustadz di sini ya hilang proyeknya ya. Kasihan kali aku dengan ustadz-ustadz di sini. Ya, ini cuman seluruh, ini cuman guyon plus mengingatkan juga sedikit-sedikit. Kalau bisa ustadz lokal ini digilir kan gitu kan. Ya, ustadz lokal pun sudah puluhan. Kalau digilir pas ketemu minggu keempat atau minggu keberapa, itu jumpanya bisa 2 tahun sekali baru ketemu ustadz lokal. Tapi yo digilir lah, kasihan. Yo, aku ini curhat sekalian menyampaikan usulan kepada Bapak Ketua FKSMM. Ya, ini bukan maksud apa-apa, tapi inti pagi hari ini saya ingin mengajak semua mengingat nikmat-nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita di tahun baru ini. Jangan sampai kita tidak kembali mengingat nikmat itu sehingga kita lupa 1 tahun ke depan. Mohon maaf, bukan maksud menggurui, tapi ini cuman perintah dari orang tua kami, dan jika ada kesalahan pasti dari diri sendiri, kalau ada yang benar pastilah dari Allah semata. Demikian bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe. Subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.